Baik Ustadz. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa menjadikan puja dan puji syukur atas kehadiran kita semua, atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa beraktivitas pada saat ini. Langsung saja, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil makalah yang kami buat. Judulnya yaitu Tradisi dan Kearifan Lokal Masyarakat Sulsel Suku Bugis Makassar. Bagian A, Tradisi Masyarakat Sulsel Suku Bugis Makassar. Yang pertama adalah Singajang Leleng Lipa. Singajang Laleng Lipa merupakan tradisi yang dijalani kaum lelaki Bugis saat menyelesaikan masalah. Tradisi tersebut berupa pertarungan antara dua laki-laki, namun dilakukan di dalam sarung. Tradisi ini dilakukan pada masa kerajaan Bugis dahulu, dan ini merupakan upaya terakhir menyelesaikan suatu masalah adat yang tidak bisa diselesaikan. Walaupun nyawa yang menjadi taruhannya, suku Bugis tetap memiliki cara-cara khusus untuk menyelesaikan permasalahan dengan bijak. Sebagaimana dalam pepatah Bugis Makassar yang kira-kira maknanya, ketika badik telah keluar dari sarungnya, pantang diselip di pinggang sebelum terhujam di tubuh lawan. Makna filosofinya mengingatkan agar suatu masalah selalu dicari solusi terbaik tanpa badik. Hal ini biasanya dilakukan dengan musyawarah melibatkan dua belah pihak bermasalah secara dewan adat. Kemudian yang kedua adalah tradisi pindah rumah. Biasanya saat orang akan pindah rumah, mereka akan disibukkan dengan mengemasi barang untuk memindahkannya ke rumah yang baru dari rumah lama. Kegiatan tersebut tidak terjadi pada masyarakat suku Bugis. Ya, mereka memiliki tradisi sendiri dalam pindahan rumah dengan benar-benar memindahkan rumah yang sebenarnya tanpa membongkar. Tradisi ini disebut mapalate bola. Tradisi ini melibatkan puluhan bahkan ratusan warga kampung untuk membantu memindahkan rumah ke lokasi yang baru. Kemudian yang ketiga, Masallo Kawali. Atraksi budaya dari Tanah Bugis yang berasal dari Kabupaten Bone, yakni Masallo Kawali atau bermain asing atau gobak, sodor menggunakan kawali atau badik. Badik yang digunakan oleh para pemain adalah badik asli bukan imitasi. Sebelum melaksanakan atraksi ini, dilakukan ritual khusus untuk menghindarkan peserta dan penonton dari hal-hal yang tidak diinginkan. Atraksi Masallo Kawali ini juga menyimbolkan semangat para pemuda Bugis untuk melindungi atau mempertahankan harta diri dan tanah kelahiran dari rongrongan musuh atau penjajah. Kemudian yang keempat, tarian Magiri atau Mabisu. Tarian Magiri merupakan tarian yang dipertunjukkan oleh seorang atau beberapa orang bisu. Bisu adalah seorang wanita pria atau wariyah dalam kepercayaan Bugis yang dipercayakan menjadi penghubung antara dewa di langit dengan manusia biasa. Tari Magiri ini diperkirakan telah ada sejak zaman pemerintahan Raja Bone ke-1 yang bergelar Tomanurung Rima Tajang yang memerintah sekitar tahun 1326 sampai 1358 dan menjadi salah satu tarian yang berkembang di dalam istana kerajaan Bone. Kemudian yang kelima, Angenggaru. Pada catatan sejarah, Angenggaru sesungguhnya merupakan ikrar kesetiaan rakyat atau prajurit kepada raja yang bersifat pemimpin. Raja yang bersifat pengayom disenangi rakyatnya. Saat genderan perang ditabuh oleh sang raja, maka rakyat serta-merta menyodorkan diri, rela mengorbankan jiwa warganya untuk tunaikan titah sang raja. Kemudian bagian B, kearifan lokal suku Bugis Makassar atau Siri Napace. Bagian A, pengertian Siri Napace. Siri yang merupakan konsep kesadaran hukum dan falsafah masyarakat Bugis Makassar adalah sesuatu yang dianggap sakral. Siri Napace bahasa Makassar atau Siri Napace bahasa Bugis adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan dari karakter orang Bugis Makassar dan mengarungi kehidupan di dunia ini. Begitu sakralnya kata itu, sehingga apabila seseorang kehilangan sirinya atau dekni gaga sirina, maka tak ada lagi artinya dia menempuh kehidupan sebagai manusia. Bahkan orang Bugis Makassar berpendapat kalau mereka itu serupai oleh olok koloe atau seperti binatang. Petuah Bugis berkata, siri nih nari tua atau karena malu kita hidup. Kemudian bagian B, asal mula budaya Siri Napace.
Menurut Iwata atau peneliti dari Jepang, pada mulanya siri napace merupakan sesuatu yang berkaitan kawin lari, yakni jika sepasang pria dan wanita kawin lari, maka mereka telah dianggap melakukan perbuatan siri dan membuat aib bagi keluarga. Keluarga perempuan selanjutnya disebut tumasiri, yaitu orang-orang yang berhak menuntut sang pria secara hukum adat keluarganya dibawa kabur atau kawin lari. Selama belum kembali melakukan perdamaian, maka selama itu pula sang pria tidak diperkenankan bertemu keluarga pihak perempuan sebagai pasangan kawan larinya. Kemudian bagian C, jenis-jenis siri. Zainal Abidin Farid 1983 membagi siri dalam dua jenis. Pertama adalah siri nipaka siri yang terjadi bila mana seseorang dihina atau diperlakukan di luar batas kemanusiaan, maka ia atau keluarganya bila ia sendiri tidak mampu harus mati siri, mati harkat dan martabatnya sebagai manusia. Yang kedua adalah siri masiri, yaitu pandangan hidup yang bermaksud untuk mempertahankan, meningkatkan, atau mencapai suatu prestasi yang dilakukan dengan sekuat tenaga dan segala jerih payah demi siri itu sendiri, demi siri keluarga dan kelompok. Kemudian bagian D, nilai-nilai siri Napace. Nilai filosofis siri Napace mempresentasikan pandangan hidup orang Bugis Makassar mengenai berbagai persoalan kehidupan meliputi prototipe watak orang Makassar yang terdiri atas reaktif, militan, optimis, konsisten, loyal, pemberani, dan konstruktif. Kemudian nilai etis siri Napace terdapat nilai-nilai etis meliputi yang teguh pendirian, kemudian setia, tahu diri, berkata jujur, bijak, merendah, ungkapan sopan untuk sang gadis, kemudian cinta kepada ibu, dan empati. Selanjutnya, nilai dan norma suku Bugis Makassar. Bagian A, Siri Napace. Siri Napace prinsip ini mengajarkan bahwa orang Bugis Makassar sangat menjunjung tinggi persoalan siri atau rasa malu. Mereka akan senantiasa merasa malu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, dan baginya panjang untuk melakukan perbuatan yang memalukan yang bertentangan dengan norma agama, hukum maupun norma adat dan kesopanan, dan sebuah aib yang cukup memalukan bila di kemudian hari melakukan hal-hal yang dianggap sebagai perbuatan tidak terpuji. Kemudian bagian B, reso tamangingi naletei pamasepuang. Reso tamangingi naletei pamasepuang artinya bahwa di dalam mengarungi kehidupan ini, orang Bugis akan senantiasa bekerja secara keras, tekun, dan pantang menyerah, maka dapat dipastikan keberhasilan akan bisa dicapai karena rahmat Tuhan meniti menuju jalan kesuksesan. Kemudian bagian C, Tea Tamakua Idi Panjaji, yang artinya kesuksesan Anda tergantung dari diri Anda sendiri, apa yang Anda pilih pada waktu yang lalu, hasilnya apa yang Anda rasakan pada saat ini. Kemudian D, Sipakainga, Sipakatau, dan Sipakalebi. Sikap ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara menggapai kesuksesan dan berhubungan dengan sesama manusia, karena kesuksesan tidak akan bisa kita capai tanpa bantuan dan berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling kita. Karena dalam menjalin hubungan dengan manusia, termasuk dengan relasi bisnis dan rekan kerja, hendaknya kita senantiasa saling mengingatkan, saling menghormati, dan saling menghargai. Jika ketiga sikap ini Anda terapkan, maka dipastikan urusan Anda akan berjalan mulus. Kemudian Malilu sipakainge. Malilu sipakainge mali siparabe reba sipatokong artinya bahwa hendaknya kita membantu satu sama lain, jangan saling menjatuhkan, tapi sebaliknya saling menarik serta saling mengingatkan antara sama manusia. Karena jalan menuju kesuksesan pasti penuh hambatan, dan ketika engkau terjatuh maka saling bantulah dan memotivasi untuk bangkit kembali, karena kegagalan akan selalu ada dalam setiap jalan kesuksesan. Kemudian bagian F, taro ada taro gau. Taro ada taro gau. Prinsip ini mengajarkan betapa pentingnya memiliki sikap yang bisa dipercaya. Taro ada taro gau memiliki makna bahwa sebagai pemimpin atau apapun profesi Anda, senantiasalah untuk selalu konsisten antara ucapan dan perbuatan. Kemudian yang kedua, sistem kepercayaan kebudayaan suku Bugis Makassar. Pada zaman pra-Islam, religi orang Bugis Makassar seperti tampak dalam Sure Galigo mengandung suatu kepercayaan kepada satu dewa tunggal yang disebut dengan beberapa nama, yaitu pertama Patoto yaitu dia yang menentukan nasib. Kemudian yang kedua Dewata Sewae, yaitu dewa yang tunggal. Kemudian yang ketiga Kurie Arana, yaitu kehendak yang tertinggi.
Sisa-sisa kepercayaan ini masih terlibat pada orang Tolotong di Kabupaten Sindenrang, Rapang, dan pada orang Amatoa di Kajang, Kabupaten Bulukumba. Orang Bugis Makassar masih menjadikan adat mereka sebagai sesuatu yang keramat dan sakral. Kemudian yang ketiga, sistem kekerabatan kebudayaan suku Bugis Makassar. Perkawinan ideal menurut adat Bugis Makassar adalah yang pertama, Asialang Marolah, yaitu perkawinan antara saudara sepupu sederajat ke-1, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Kemudian yang kedua, Asialanah memang, yaitu perkawinan antara saudara sepupu sederajat kedua, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Kemudian yang ketiga, Ripandepe Mabelaeh, yaitu perkawinan antara saudara sepupu sederajat ketiga, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Perkawinan tersebut walaupun ideal tidak diwajibkan, sehingga banyak pemuda yang menikah dengan gadis-gadis yang bukan sepupunya. Perkawinan yang dilarang atau sumbang atau salimara adalah perkawinan antara lain yang pertama, anak dengan ibu atau ayah, yang kedua, saudara sekandung, yang ketiga, menantu dan mertua, keempat, paman atau bibi dengan kemenakannya, kemudian yang kelima, kakek atau nenek dengan cucu. Itu saja hasil dari pemaparan dari kelompok kami. Oke, sudah Bagi ya. Iya, Ustaz. Ada beberapa teman kita yang tidak sempat masuk. Saya tidak lihat ini. Kenapa tidak muncul ya? Katanya sudah menunggu persetujuan, padahal tidak ada di sini. Mungkin begini Pak, karena kita ganti hostnya Oh ke iya, Samsir. Oh iya, oh, gitu ya. Jadi tolong Samsir, jadikan saya kembali host deh ya. Mana tadi itu? Mana Samsir ya?